Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok Bahasa Indonesia akan melakukan sesi wawancara mengenai pengaruh pembelajaran daring dan tatap muka bagi siswa kelas 11 IPS. Saya Ridho Raffi. Saya Restu Maulana Fadri. Saya Zahra Maulida. Saya Anes Nenggolo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama Faiz, narasumber saya akan bertanya mengenai pembelajaran daring dan tatap muka. Nah Faiz, apa yang kamu ketahui tentang pembelajaran daring dan tatap muka? Pembelajaran daring itu merupakan suatu proses belajar mengajar yang bisa dilakukan dimanapun, ya di rumahmu, di mobil atau dimanapun yang kamu mau. Lalu kalau belajar tatap muka itu belajar yang proses belajar mengajar yang secara langsung. Di mana kita dapat melakukan pembelajaran daring dan tatap muka? Kalau pembelajaran daring itu biasanya dilakukan di rumah masing-masing. Kalau kegiatan belajar mengajar tatap muka itu biasanya dilakukan di sekolah. Apa saja yang dapat mengikuti pembelajaran daring saat ini dan pembelajaran tatap muka? Kalau pelaksana daring sama tatap muka itu sama aja, kayak siswa sama mahasiswa. Kenapa saat ini lakukan pembelajaran daring meskipun sudah ada new normal? Jelaskan. Karena masih ada kekhawatiran dan kewaspadaan dari pemerintah terhadap COVID-19 yang semakin mengganas. Bagaimana pendapat Anda mengenai pembelajaran daring dan tatap muka? Kalau untuk daringnya, ya banyak negatifnya gitu. Negatifnya seperti ya siswa itu harus membeli kuotanya sendiri. Terus harus ada device atau perangkat yang bisa menghubungkannya ke internet. Lalu kebanyakan siswa itu tidak mengerti apa pelajaran yang dijelaskan oleh guru. Ya kayak misalkan videonya kurang bagus. Kalau tatap mukanya banyak positifnya. Selain dapat dapat menanyakan langsung materi yang tidak kita pahami oleh guru kita. Waktu tatap muka juga kita bisa mengembangkan pelajaran-pelajaran yang tidak kita mengerti gitu. Kita dapat melakukan pembelajaran daring dengan tatap muka. Kalau pembelajaran daring itu bisa kita lakukan di rumah, itu bisa. Kalau pembelajaran secara tatap muka kita bisa lakukan di sekolah, itu di kelas, di perpustakaan juga bisa. Terus di apa ya? Kalau langsung sama gurunya juga bisa tuh di rumahnya. Kalau kita pengen belajar lebih dalam sama gurunya juga bisa. Siapa saja mengikuti pembelajaran daring dan tatap muka saat ini? Kalau yang siapa saja itu, yang penting itu pasti ya siswa, itu mahasiswa juga. Mengapa saat ini dilakukan pembelajaran daring meskipun sudah new normal? Jelaskan. Nah jadi gini ya, alasannya itu pertama ini pihak sekolah itu sangat takut atau waspada, karena kan COVID-19 itu kan berbahaya tuh, penyakitnya juga bisa tertular kepada siapa saja, apalagi kita sebagai siswa itu kan juga gampang tertular. Jadi itulah, itu udah jadi langkahnya, makanya pembelajaran itu tetap dilakukan walaupun udah ada pembelajaran yang normal, karena itulah pemerintah dan pihak sekolah masih takut akan virus itu. Mana pendapatmu tentang pembelajaran daring dengan pembelajaran tatap muka? Kalau pembelajaran daring itu ya dampak positifnya itu pertama, anak itu bisa memiliki banyak waktunya di rumah untuk belajar sama keluarganya juga bisa. Terus metode ini belajarnya variatif ketimbang anak yang berada di dalam kelas. Ini dia bisa lebih fleksibel belajar dari rumah. Terus ada anak itu bisa peka dan beradaptasi dengan perubahan.
Terus ya mau tidak mau tuh kan anak-anak tuh harus mengeksplorasi teknologi yang ada. Kalau apa ya, dampak negatifnya tuh ada banyak. Pertama, penurunan pencapaiannya dalam pembelajaran tuh jadi menurun. Terus anak bisa malas, lalu dia bakal putus sekolah karena dia tahu lah pembelajaran daring itu kan bosan, suntuk. Terus anak-anak juga kurang bersosialisasi. Kalau tetap mukanya Kalau tatap muka banyak sih dampak positifnya. Anak jadi lebih paham. Kalau dia nggak tahu bisa tanya langsung sama gurunya.